Federasi Serikat Pekerja Nusantara. Sambil menunggu Pak Aris tadi terhubung kembali, Kemenaker melaporkan bahwa adanya lonjakan PHK per Februari 2025 sebanyak 5 kali lipat. Pak Aris tadi, bagaimana pandangan Anda terkait PHK yang terus melonjak dan per Februari 2025 ini terpantau 5 kali lipat PHK yang terjadi? Pak Aris tadi. Halo, suara saya sudah terdengar? Sudah Bapak, silakan Bapak. Sudah ya? Sudah Pak. Oh iya. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Jadi dari data Kemenaker yang kemarin dirilis, kami juga punya data sendiri di awal 2025 ini, jumlah pekerja yang ter-PHK itu lebih besar dari yang disampaikan oleh teman-teman di Kemenaker. Memang soal data PHK ini dari tahun ke tahun, rilis Mas berbagai lembaga, entah itu dari kami Serikat Pekerja, Serikat Buruh, Asosiasi Pengusaha, ataupun dari pemerintah sendiri, itu berbeda-beda Mas. Nah berbeda-beda ini kemarin saya sampaikan di waktu saran-saran ekonomi, saya sampaikan langsung ke Pak Presiden, ini pemerintah harus melakukan sensus secara khusus soal data PHK di Indonesia, karena datanya berbeda-beda. Dan perbedaan ini salah satu sebab utamanya itu adalah bahwa pengusaha itu kami temukan di lapangan banyak yang tidak mau melaporkan dan tidak mau diekspos di perusahaannya terjadi pemutusan hubungan kerja. Hal ini alasan mereka karena untuk menjaga trust perbankan dan juga trust dari buyer. Baik, jadi memang banyak perusahaan yang tidak melaporkan karena dengan alasan tidak mau terekspos dengan beberapa pertimbangan lainnya, Pak. Jadi sebetulnya dilaporkan Kemenaker ini tidak sesuai yang terjadi di lapangan ya, Pak? Atau di lapangan justru berarti dengan statement Bapak tadi lebih banyak nih, Pak, yang ter-PHK ya, Pak? Ya, dengan fakta yang kami temukan di lapangan seperti itu, maka di depan Pak Presiden pun kemarin saya sampaikan, kami meyakini bahwa data yang tersaji selama ini, data yang terekspos selama ini, data yang diberitakan selama ini, jumlahnya akan lebih sedikit dari fakta PHK yang sebenarnya terjadi di lapangan. Baik, hal ini juga apakah memungkinkan Pak bagi Kemenaker bahwa untuk dalam tanda kutip men-sweeping begitu, mendata kembali, karena ini akan sulit dilakukan begitu ya Pak, karena ditutupi begitu? Harusnya pemerintah melakukan itu. Untuk melakukan pendataan secara lebih akurat ke seluruh kabupaten kota di Indonesia terhadap perusahaan-perusahaan. Tapi sebetulnya ini bukan kesalahan utama pemerintah, bukan. Ini memang pengusahanya saja yang memang tidak mau melapor dan tidak mau diekspos. Saya ini mengalami loh Mas, ketika kemudian tahu ada PHK satu perusahaan, tidak hanya satu perusahaan ini Mas. Ada beberapa perusahaan yang kemudian setelah saya ekspos atau kemudian belum saya ekspos, itu manajemennya mengkonfirmasi ke saya minta untuk jangan diekspos, atau bahkan ada yang sudah kadung terekspos oleh saya, itu ada Mas yang kemudian meminta pernyataan dari saya bahwa berita itu tidak benar walaupun PHK-nya itu terjadi benar. Nah tapi kemudian saya memahami bahwa kepentingan kenapa pengusaha itu merasa keberatan itu tadi karena memang mungkin dalam waktu yang bersamaan perusahaan tersebut sedang melakukan renegosiasi kredit atau kemudian sedang melakukan renegosiasi order dari buyer tertentu. Baik Pak, dalam segi angka, apakah Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara sudah mencatat angka yang dikantongi terlepas dari perusahaan apa saja yang tidak melaporkan atau tidak mau terekspos? Apakah ada angka yang sudah didapatkan? Ya, kami sampai awal April ini data kami menyebutkan data kurang lebih sekitar 18 perusahaan itu ada sekitar 23.000 pekerja yang ter-PHK. Kalau Kemenaker itu sekitar 18.000 dan kemudian ada teman lain yang kemudian menyampaikan kurang lebih sekitar 60.000. Ini kan datanya berbeda-beda. Kemudian asosiasi pengusaha juga kalau tidak salah menyebutkan 40.000. Ini kan harus disinkronkan masing-masing lembaga ya tentu yang punya SDM yang cukup, yang berada di masing-masing wilayah kabupaten kota seluruh Indonesia kan pemerintah. Pemerintah harus menggerakkan itu untuk melakukan sensus pendataan angka PHK secara lebih akurat kepada perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia. Baik Pak, yang meningkatkan concern juga adalah sektornya Pak. Apakah manufaktur yang menjadi penyumbang PHK terbanyak ataukah sebetulnya
salah satu alasannya karena faktor eksternal atau global. Bagaimana dengan faktor dalam negeri, sektor-sektor apa saja sebetulnya yang terdata di Konfederasi Serikat Pekerja, Pak? Ya, di data kami menyebutkan bahwa sektor padat karya yang masih menduduki urutan pertama jumlah pekerja ter-PHK. Nah, faktor di dalam negeri itu, faktor utamanya adalah bahwa produk-produk yang dihasilkan dari perusahaan-perusahaan padat karya di dalam negeri ini tidak laku di pasaran. Kenapa kemudian tidak laku di pasar domestik kita? Karena di pasar-pasar domestik kita, baik itu yang online ataupun yang offline, itu yang bertebaran adalah produk-produk mayoritas dari barang-barang impor yang harganya itu lebih murah daripada harga barang-barang produksi dalam negeri kita. Itu faktor perusahaan-perusahaan domestik kita yang orientasinya di pasar lokal kita. Baik Pak, banyaknya PHK di sektor manufaktur belakangan ini juga tentu dengan tadi alasan produk dari sektor padat karya ini tidak terserap pasar. Apakah menjadi sinyal atau alarm bahaya begitu bagi industri padat karya ini, Pak, pandangan Anda? Ya tentu, ini alarm ini sebetulnya sudah 10 tahun ke belakang alarm itu sudah dinyalakan selama ini oleh kami, oleh asosiasi pengusaha di sektor tekstil, bahwa pelan tapi pasti banyak perusahaan-perusahaan khususnya padat karya di tekstil, garment, alas kaki itu bertumbangan, ada yang tutup, kemudian ada yang melakukan efisiensi PHK. Ini sebetulnya sudah cukup lama, cuman berita soal PHK ini menjadi booming setelah emiten tekstil terbesar di Asia Tenggara yaitu PT Sritek pilot kemudian mem-PHK puluhan ribu karyawannya. Kan semuanya baru tergugah seolah-olah begitu. Semuanya baru sadar. Pemerintah juga akhirnya dalam tanda kutip seolah-olah kemudian baru respon cepat. Padahal situasi ini sudah kami sampaikan 5-10 tahun ke belakang, sudah memberikan lampu kuning soal situasi industri padat karya di sektor tekstil dan alas kaki ini, Mas. Baik, semakin menarik Pak Ristadi. Tentu kita akan kembali usai jeda ya Pak, terkait bagaimana sebetulnya nasib para pekerja ini seperti apa sekarang dan harus dibagaimanakan usai jeda. Pemirsa, Investor Daily Talk akan segera kembali.